Fokus rumah kurasi yang pertama, dengan adanya rumah kurasi sebuah produk akan memiliki standar kualitas karena kami BNSP gitu. Standarnya BNSP. Sudah lolos uji kompetensi. Baik dari segi penggolongan kesesuaian pasar tradisional, nasional dan internasional, dan dari sisi keamanan bagi konsumen. Jadi kalau kita melihat saat ini memang di dunia maju, dunia berkembang, itu keamanan pangan diperlukan bagi keberlanjutan kesehatan kita kan gitu. Fokus rumah kurasi yang kedua, rumah kurasi secara profesional menyajikan katalog produk yang memiliki standar sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur UKM-IKM untuk meningkatkan kelas produknya, serta berbagai stakeholder bisa akan memberikan rencana pendampingan atau investasi ketika produk UKM-IKM itu sudah terkurasi. Misalnya kemarin saya mengkurasi produk kue bawang crispy, bagaimana kualitasnya, rasanya, bagaimana beratnya, bagaimana proses produksinya, beli bahan bakunya di mana, ada bahan tambahan pangan tidak, kemudian ada bahan pengawet atau tidak, kemudian jumlah pekerjanya berapa, dan omsetnya berapa, apa kendalanya, nah itu. Sehingga dengan terkurasi nanti kita bisa memberikan rekomendasi rencana pendampingan atau investasi ke depan. Oh, ini memang perlu peningkatan dari kelas super mikro naik ke mikro, dan naik ke menengah, dan naik ke besar. Fokus rumah kurasi yang ketiga, rumah kurasi sebagai pusat kegiatan kurasi produk sehingga merupakan suatu keharusan bahwa serangkaian kegiatan kurasi dilakukan oleh kurator profesional yang akan melakukan pengawasan dan evaluasi berbagai aspek kurasi secara objektif. Jadi ini resmi, jadi makalah ini resmi dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Saya menyampaikan sesuai yang kita lakukan selama ini. Faktor pendukung keberhasilan kurasi itu ada dua. Pertama, aspek kurasi, aspek terstruktur. Kedua, aspek kurasi, manajemen UMKM. Aspek kurasi yang pertama itu kita cek legalitasnya detail, masa berlakunya juga. Kemudian yang kedua kita cek kualitas lah. Selama ini UMKM itu membuat suatu produk itu terkadang tidak tertib dalam melakukan kode produksi. Nah, padahal itu administrasi penulisan kode produksi ketika bawang crispy ini diproduksi tanggal berapa, kapasitasnya berapa, bahannya seperti apa, bahannya apa saja, komposisinya gimana, itu tertib di kode produksi, kita cek sehingga kita tahu kualitasnya. Dan kita cek juga apakah di lingkaran atau di sekitarnya produksi itu ada cemaran bahan kimia atau tidak, ada cemaran biologi atau tidak, ataupun sanitasinya higienis seperti apa. Kemudian aspek kurasi yang ketiga yang terstruktur itu pengemasan, packagingnya ini seperti apa, apakah memenuhi label produk dari BPOM. Aspek kurasi yang kedua itu pertama unsur profesionalitas. Jadi ketika unsur profesionalitas berjalan pasti ada struktur organisasi dari UKM itu. Siapa yang bagian beli bahan baku, siapa yang bagian quality control, siapa yang dari pimpinan, siapa yang ngatur keuangan. Dan terkadang UMKM itu semuanya itu dirangkep gitu. Jadi satu orang UMKM ngerangkep peran dan tugasnya. Nah, ini kan bikin pusing. Kemudian aspek kurasi kedua itu ada unsur daya produksi. Nah, daya produksi kaitannya dengan kuantitas dan kontinuitas. Misalnya ekspor itu terkadang ya bisa sekali kirim tapi setelah itu enggak. Kemudian gramaturnya seperti apa? Tertulis kalau beratnya memang 900, misalnya UKM 200 gram, ya menuju persis 200 gram. Kalau kurang dari itu ketika itu diekspor ke luar negeri, misalnya di Australia, pasti nanti akan terkena pidana atau terkena sanksi dikembalikan barangnya, seperti itu. Dan aspek kurasi kedua juga ada unsur kreativitas produk, ya UKM ini ada beberapa produk yang dihasilkan, gitu. Dan aspek entrepreneur lah, ini yang agak semua UMKM punya jiwa entrepreneur. Kalau
UKM punya jiwa entrepreneur, dia akan punya visi,